Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibnu Muhtar dengan NPM 2217051140 dan juga Andika Fikri Asyari dengan NPM 2257051005. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tata cara instalasi MongoDB dan melakukan create, update, delete pada database MongoDB. Berikut kita mulai langsung pemaparan langkah-langkah instalasi MongoDB-nya. Yang pertama, kita membuka website MongoDB untuk download, lalu kita klik download, maka akan otomatis terdownload. Filenya sudah di-download, lalu saya klik instalasi. Installer akan menginstal, lalu ikuti perintah-perintahnya, next, lalu complete, lalu ini merupakan path tempat dimana kita akan menyimpan file MongoDB server, lalu klik next, lalu klik next. Proses instalasi sedang berjalan, memakan waktu yang cukup lama. Oke. Setelah itu kita juga perlu mendownload MongoDB Shell. Yang tadi adalah MongoDB Compass, yang ini adalah MongoDB Shell. MongoDB Compass tadi merupakan GUI atau user interface dari database MongoDB. Sudah di-download, kita tunggu saja waktunya. Kita skip langsung download, lalu klik next, lalu klik install. Proses instalasi sedang berjalan, lalu klik finish. Nah, ini merupakan tampilan dari MongoDB Compass yang sudah diinstal tadi. Dapat kita lihat. Di sini kita perlu membuat sebuah koneksi baru atau sebuah server database baru. Lalu selanjutnya kita perlu mengedit environment variable di laptop kita. Kita dapat mencarinya di menu Windows, lalu kita ketik edit system environment variable. Lalu kita klik. Setelah diklik, kita pilih yang di bagian bawah environment variable. Lalu selanjutnya kita cari bagian path, lalu klik. Nah, di sini sudah untuk yang Mongoose sudah otomatis masuk ke sistem. Di sini kita perlu menambahkan yang MongoDB server. Jadi kita perlu klik new, lalu di sini kita nanti pastekan saja alamat direktori penyimpanan file MongoDB server. Selanjutnya kita cari penyimpanannya. Kita buka file, lalu ke penyimpanan ke C, lalu klik program files. Lalu MongoDB, lalu ke server, lalu ke bin. Nah, kita copy saja direktorinya. Klik copy. Lalu kembali ke environment variable, lalu pastekan di bagian sini, lalu selanjutnya klik OK. Kita cek lagi, ya sudah tersimpan, lalu klik OK. Lalu kita buka CMD untuk mengecek
apakah betul sudah terkoneksi antara MongoDB dengan laptop kita. Kita buka cmd, lalu kita ketik mongot. Nah, jika menghasilkan output seperti ini pada laptop kita, maka laptop sudah terkoneksi dengan sistem MongoDB. Lalu selanjutnya kita cek yang Mongos. Nah, sudah terkoneksi apabila menampilkan tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari MongoDB Kompas. Kita akan membuat koneksi baru di sini. No connection, lalu klik connect. Ya, server dengan localhost 27017 sudah berhasil dibuat. Ini merupakan database bawaan. Ada admin, config, lokal. Untuk MySQL ini berupa dokumen, bukan berupa tabel ataupun, jadi berupa dokumen. Tidak ada relationship, tidak ada aturan relasi. Jadi dikatakan lebih fleksibel. Kita cek di cmd-nya Sao Database sudah sesuai dengan apa yang ada di DB Kompas. Selanjutnya saya akan download Studio 3T ini untuk memudahkan kita dalam mengeksekusi query-query. Di sini Studio 3T ini untuk belajar mengoperasikan query-query yang ada di MongoDB. Di sini saya klik download. Setelah itu proses download sedang berjalan. Setelah itu lakukan instalasi Studio 3T.
lalu klik next, lalu next. Lalu finish. Lalu next, lalu next. Arahkan untuk membuat akun. Klik, lalu masukkan data-data, email, password, nama, dan nomor telepon. Ini merupakan aplikasi Studio 3D for MongoDB. Lalu kita buat koneksi, lalu klik pilih yang manually config, lalu next. Lalu masukkan namanya MongoDB, lalu save. Lalu kita tes terlebih dahulu. Oke, sudah terkoneksi. Lalu klik simpan. Nah, lalu klik next, next, finish. Lalu untuk menjalankan query, kita klik bagian IntelliShell. Nah, di sini kita bisa masukkan query, mempelajari query-query NoSQL. Kita
use kelompok ini untuk membuat sebuah nama database dapat menggunakan sintak use. Kita contoh membuat nama database data mahasiswa. Lalu kita klik run. Coba cek di MongoDB Kompas apakah sudah ada. Masih belum muncul. Kita berhasil masuk switch to data DB data mahasiswa. Dipindah ke halaman data mahasiswa untuk membuat sebuah kolom namanya, untuk membuat tabel pada NoSQL ini namanya collection. Jadi perintahnya db create collection, nama collectionnya mahasiswa. Nama collection karena MongoDB ini menggunakan format dokumen, bukan tabel ataupun kolom. Jadi semua dokumen JSON atau CSV semuanya terbaca tanpa harus membuat kolom baru. Sudah berhasil terbuat sebuah data yang namanya mahasiswa. Jadi kita tidak perlu mengatur sebuah atribut-atribut harus ada apa aja. Semuanya langsung bisa menyesuaikan pada MongoDB ini menggunakan format JSON. Jika kita mempelajarinya maka lebih mudah menggunakan NoSQL. Lalu kita akan memasukkan data ke DB anggota insert nama npm tanpa perlu membuat atribut-atribut terlebih dahulu. Kita contoh. Sudah berhasil tertambah di collection anggota. Karena tadi kita buatnya DB anggota. Kita coba ubah jadi DB mahasiswa. Nah, sudah tertambah. Lalu kita coba insertkan data lagi. Kita langsung copy. Masukkan nama, masukkan npm 2217.051.160.140 ilmu komputer, lalu klik running. Coba kita refresh. Kita sudah bertambah ID objek, nama, npm jurusan sudah bertambah. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengupdate data. Caranya mudah, yaitu DB masuk ke dalam database-nya, yaitu lalu ke bagian collection-nya, lalu masukkan perintah update one.
Berarti kita akan mengupdate satu data. Nah, ini masukkan ID yang mau diupdate, ID objek. Nah, kita copy. Lalu setelah ID objek, kita masukkan ID objeknya, di copy, lalu koma, kurung kurawal, $set, perintah untuk ngeset, terus apa saja yang mau di set atau apa aja yang mau diupdate. Contoh jurusan kita update menjadi jurusan teknik sipil, masukkan, lalu coba di running. Nah, dicek di MongoDB Kompasnya apakah terupdate atau tidak. Dicoba refresh, ya berhasil menjadi jurusan teknik sipil. Untuk selanjutnya kita akan mencoba menghapus dengan perintah remove. Lalu dalam kurung kurawal, lalu masukkan objek apa yang mau dihapus, field apa yang mau dihapus, yaitu nama. Berarti ini akan terhapus semua. Coba di running. Nah, sudah berhasil dihapus, sudah hilang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih NoSQL itu? Not only SQL atau yang disingkat menjadi NoSQL adalah salah satu jenis DBMS yang berbeda dari model relasional tradisional pada SQL database. Perbedaan dasarnya adalah dalam hal baris dan tabel serta cara menangani atau memproses datanya. Di sini terdapat perbedaan NoSQL dan juga MySQL. Yang pertama itu ada pada model penyimpanan data. Pada SQL, struktur tabel berbentuk struktur tabel dengan baris dan kolom. Sementara pada NoSQL menggunakan berbagai model sesuai model database yang dipakai. Untuk masa perkembangannya, SQL itu dimulai pada tahun 1970-an, sementara NoSQL pada tahun 2000-an. Contoh aplikasinya ada Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL. Nah, untuk NoSQL sendiri ada MongoDB, CloudDB, dan lainnya. Perbedaan yang lain yaitu terdapat pada skema. Pada SQL, kaku dan terstruktur, sementara pada NoSQL cepat dan fleksibel. Selanjutnya, terdapat juga perbedaan dari sifat atau properti database. Pada SQL menggunakan teori CAP, di mana setiap database hanya memiliki dua sifat yang dapat dipraktikkan bersamaan. Ada yaitu CAP sendiri itu yaitu consistency, availability, precision, lalu tolerance.
Pada NoSQL sendiri menggunakan teori HCID, di mana database wajib menunjukkan 4 sifat berikut. Yang pertama ada automaticity, lalu ada consistency, lalu ada isolation, lalu ada durability. Selanjutnya pada segi peningkatan skala database, pada SQL itu secara vertikal, sementara pada NoSQL secara horizontal. Selanjutnya ada terminologi SQL vs NoSQL atau MongoDB. Pada SQL itu berbentuk tabel. Tabel dalam SQL secara dengan pengumpulan dalam MongoDB. Keduanya untuk mengorganisasi dalam satu tempat. Bedanya dalam MongoDB bersifat pengumpulan dan SQL tabel. Lalu pada SQL bersifat baris dan MongoDB dokumen. Baris dalam SQL adalah entitas tunggal dalam sebuah tabel, sementara dokumen dalam MongoDB adalah unit dasar penyimpanan data yang seringkali memiliki struktur, semi-struktur, atau tidak terstruktur. Lalu ada perbedaan lagi, yaitu pada SQL berbentuk kolom, pada MongoDB bidang. Kolom dalam SQL adalah atribut tunggal dalam sebuah tabel, sedangkan bidang dalam MongoDB adalah elemen individual dari dokumen. Selanjutnya pada SQL menggunakan kunci primer, sedangkan pada MongoDB menggunakan ID object. Selanjutnya SQL dan juga MongoDB menggunakan indeks. Baik SQL maupun MongoDB menggunakan indeks untuk meningkatkan kinerja pencarian data. Lalu pada segi tampilan, keduanya sama. Tampilan dalam SQL dan MongoDB adalah mekanisme untuk menampilkan hasil query dengan cara tertentu, meskipun implementasinya bisa berbeda. Selanjutnya, pada SQL menggunakan tabel atau object nested, sementara MongoDB dokumen tertanam. Tabel atau object nested dalam SQL merujuk pada struktur yang menyimpan objek lainnya di dalamnya. Sedangkan dokumen tertanam adalah dalam MongoDB adalah dokumen yang berisi dokumen lain di dalamnya. Lalu pada SQL berbentuk array dan juga MongoDB berbentuk array digunakan di kedua sistem untuk menyimpan kumpulan nilai dalam satu kolom atau bidang. Selanjutnya ada kelebihannya. Ada skema fleksibel, yaitu memungkinkan penambahan atau perubahan skema data dalam data tanpa memerlukan modifikasi keseluruhan basis data, memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola data. Selanjutnya kelebihan yang kedua ada model data yang beragam. Model datanya seperti dokumen, grafik, kolom, dan key value. Selanjutnya ada data semi struktur. NoSQL memungkinkan penyimpanan data semi struktur, memungkinkan pengolahan data yang tidak memiliki struktur yang ketat atau bervariasi dari satu entitas ke entitas lainnya. Selanjutnya dari segi volume dan kinerja, dirancang untuk menangani volume data yang besar dan memberikan kinerja yang baik dengan skala horizontal yang mudah dilakukan. Selanjutnya memiliki juga performa yang tinggi. Untuk selanjutnya, kapan harus memilih basis data NoSQL? Yang pertama, ketika memerlukan skema fleksibel yang memungkinkan pengembangan yang lebih cepat dan lebih berulang. Lalu yang kedua ada data yang tidak pasti, tidak terkait, atau berubah dengan cepat. Lalu yang ketiga ada memprioritaskan performa daripada konsistensi data yang kuat dan menjaga hubungan antara tabel data atau dalam kurung integritas referensial. Mungkin saja itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.